Orang Lasem identik dengan kegiatan melelet. Kalau kita meninggal dalam keadaan perut ada kopi untuk wiridan, itu syahid. Indonesia diakui sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Karena menjadi sentra penghasil kopi, tak heran kalau Indonesia memiliki budaya minum kopi. Budaya ini telah berkembang turun-temurun di daerah produsen kopi kelas dunia seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Lampung. Berbagai kedai kopi mulai bermunculan di berbagai tempat, yang membuat mengkonsumsi kopi menjadi sebuah gaya hidup tersendiri. Budaya minum kopi juga berkembang di Bumi Kartini. Tidak memiliki kebun kopi bukan berarti Lasem sepi dari kultur kopi. Budaya ngopi itu masa lalu sudah ada. Jadi sebelum NKRI ini berdiri, semenjak masih beroperasinya galangan kapal yang berada di Ndasun, budaya ngopi itu sudah ada. Mereka berkumpul untuk memecahkan suatu masalah bersama, itu sudah ada di Lasem. Budaya ngopi kalau dihitung Ndasun itu ya sekitar 10-20 tahun sebelum NKRI merdeka. Lasem adalah sebuah kota kecil di daerah Jawa Tengah yang berjarak kurang lebih 12 km dari kota Rembang. Cina kecil, begitulah kota ini dikenal. Deretan bangunan berumur ratusan tahun dan kelenteng Chu An Kiong yang merupakan kelenteng tertua di Indonesia menjadi bukti sejarah yang sangat berharga karena kota ini pernah menjadi tempat perdagangan internasional. Selain meninggalkan perkampungan yang eksotis, datangnya orang Tionghoa ke Lasem juga mewariskan budaya batik yang bercirikan warna merah darah ayam khas Tionghoa. Ternyata, seni batik Lasem tidak hanya berhenti di atas kain saja. Di sini, ada sebuah budaya unik yang dinamakan ngelelet. Di warung ini, para pecinta kopi dan rokok yang mempunyai kreativitas tinggi mengubah sebatang rokok menjadi layaknya kanvas dengan tusuk gigi sebagai cantingnya. Ngelelet adalah kegiatan membatik rokok dengan kopi lelet. Definisi kopi lelet itu apa ya? Ya sekedar kopi yang dihaluskan. Perbedaan kopi lelet dengan kopi biasa. Kalau kopi biasa kurang halus tidak bisa untuk melelet rokok. Kalau kopi lelet untuk membatik rokok bisa karena kopinya halus. Budaya yang lelet berkembang sekitar tahun 1970-an. Mulai awal dengan masih primitif. Jadi mereka tidak menggunakan seperti sekarang tisu, susu atau dengan gula Jawa sebagai perekat kopi ke rokok atau menggunakan benang dan yang lain. Jadi waktu itu hanya sekedar kertas grenjeng rokoknya saja yang dilepas dari unsur seng atau unsur timah itu. Kemudian kertasnya itu dimasukkan ke dalam leletan atau bekas kopi dan kemudian baru dilek dengan bentuk blok-blok. Hanya blok, belum berkembang untuk menjadi batik dan yang lain. Dan itu kemudian sampai tahun 1990-an. Sampai tahun itu barulah ada warung kopi bermunculan dengan warung kopi yang lebih halus, tidak sekasar yang dulu. Di warung kopinya sudah 3 kali diayak sampai 3 kali menjadi halus dan mereka sudah berkembang menjadi warung kopi yang memang sudah dilengkapi dengan tisu, susu dan
batu benang dan sebagainya. Walaupun pada perkembangan akhir itu banyak warung kopi yang konotasi tadi. Kalau di total semua jumlah warung kopi, wah luar biasa. Hampir setiap RT RW itu ada. Hampir setiap. Dan mereka tumbuh dan berkembang. Proses pengolahan kopi lelet ini melalui beberapa tahap. Tahap awal, biji kopi yang telah dipilih kemudian disangrai. Proses ini dapat meningkatkan cita rasa dan warna dari biji kopi. Aroma khas kopi akan terasa dan warna coklat dari biji kopi juga akan terlihat memekat. Setelah disangrai, kopi dicampur dengan gula untuk memberi rasa manis pada kopi. Biji kopi yang sudah matang dihaluskan dengan mesin penghalus hingga 7 kali atau sampai diperoleh kopi bubuk yang benar-benar halus. Dari 1 kg biji kopi hanya menjadi 5 ons. Penggilingan yang baik akan menghasilkan rasa, aroma, dan penampilan kopi yang baik. Dan kopi yang halus adalah kunci utama menghasilkan leletan yang sempurna. Langkah terakhir yaitu proses penyajian. Kopi bubuk yang telah jadi diseduh dengan gula dan air panas. Takaran yang kurang pas akan mengakibatkan cita rasa kopi yang kurang sedap. Nah, sekarang kopi siap untuk dikonsumsi pembeli, yang nantinya ampas kopinya akan digunakan untuk melelet. Kopi lelet itu mereka dengan proses tertentu dan mengalami tingkat kesulitan juga. Sementara kopi-kopi biasa, ya kita sebut kopi gembo itu tadi. Kopi ini sak gegem, jagungnya sak tumpu. Sekali kena air panas dia ngelambiar karena jagungnya tuh ringan. Kalau kopi kan tidak. Semakin pekat kopi itu berarti semakin enak kalau buat kita seperti ini. Jauh sekali kalau untuk perbedaan antara kopi biasa dengan kopi lelet. Sangat jauh. Dan itu bisa dibedakan kalau orang lidah lasem mesti tahu. Dan kopi itu tidak untuk dilihat karena penampilan sama, tapi rasa mereka yang berbeda. Ya, menurut saya ngelelet itu suatu kegiatan yang mungkin bisa merefleksikan hati menjadi senang dan itu bisa membuat kreasi dalam diri seorang menjadi muncul. Ya, dan bahan-bahan untuk ngelelet ini ada yang pertama kopi, yang pasti rokok, susu dan tisu. Proses dalam menglelet ada beberapa step. Yang pertama, kopi diaduk hingga merata, tunggu mengedap sebentar agar yang bisa digunakan untuk halus. Kemudian tuangkan kopi dalam pada lepek atau pada wadahnya. Kemudian tunggu sebentar lagi hingga mengedap kira-kira 5 menit. Setelah 5 menit, air yang sudah tersaring dan tersendiri dengan kopi yang sudah mengendap dituangkan ke cangkir kembali. Kemudian taruh tisu agar air yang
berada di wadahnya diserap oleh tisu dan kemudian dicampur susu dan diaduk hingga merata. Barulah setelah itu kopi bisa digunakan untuk melelet. Melelet bisa dilakukan pada rokok dan pada bungkusnya juga bisa. Pola yang biasanya dibuat dalam melelet rokok ada beberapa macam. Yang pertama bisa dibatik seperti ini. Kemudian ada juga yang berbentuk setengah bulan seperti ini. Lalu ada juga yang berpola blok seperti ini. Dan biasanya pola-pola yang banyak orang gunakan seperti ini, blok ini. Pola-pola yang lain dan masih ada banyak lagi pola-pola yang lain yang biasanya digunakan oleh orang-orang dalam melelet merokok. Rokok ketika sudah dilelet rasanya akan beda dari rokok yang sebelumnya belum dilelet. Kedua, ada rasa tersendiri yang menjadi manis atau lebih sedap, dan rokok leletan ketika dihisap akan terasa lebih kuat tarikannya dan itu bisa membuat rasa mantap pada seseorang yang menghisap rokok tersebut. Kopi lelet jauh lebih nikmat dibanding dengan kopi yang dijual di kafe dengan harga mahal. Kopi lelet juga bisa dinikmati semua kalangan masyarakat. Ngopi menjadi salah satu cara relaksasi orang setelah lelah dengan kegiatan sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat Lasem, menikmati secangkir kopi di warung kopi lelet adalah sebuah rutinitas menyenangkan yang tak mengenal batas ruang dan waktu. Mereka yang datang ke warung kopi ini juga tak mengenal batasan pekerjaan dan usia. Kultur minum kopi di Lasem menjadi hidup dengan adanya kopi lelet. Inilah kekayaan tradisi yang tak terbeli di Lasem, kota kecil dengan sejuta budaya dan syarat nilai historikalnya. Jika kita jeli dan mau banyak mengupas, kita bisa mendapatkan berbagai macam hal menarik lainnya yang tidak jauh dari kita.